Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnawati. Saya dari kelas F Perpajakan. Saya akan mempresentasikan tentang konsep penyusutan dan amortisasi di dalam akuntansi pajak. Penyusutan amortisasi penarikan harta maupun penilaian kembali harta merupakan masalah yang sangat penting, terutama bagi dunia usaha. Masa penyusutan amortisasi menyangkut alokasi sumber dana yang relatif besar. Dalam hal penyusutan, prinsip yang dianut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah accelerated depreciation. Ketentuan ini telah diakomodir dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008. Masalah penyusutan menjadi penting karena secara langsung menyangkut bidang investasi maupun sektor industri manufacturing yang sangat berpengaruh dalam penentuan laba perusahaan. Dasar penyusutan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak adalah sama. Dasar penyusutan antara SAK adalah harga perolehan aktiva tetap ditambah dengan beban yang dapat diakapitalisasi pada perolehan tersebut. Menurut pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dasar penyusutan adalah harga perolehan, yakni pengeluaran untuk dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Penggolongan harta tetap yang dapat disusutkan. Harta tetap berwujud yang dapat disusutkan digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu 1. Golongan harta bukan bangunan dan harta golongan bangunan. Golongan harta berwujud buku bangunan terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai manfaat 4 tahun. 2. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 8 tahun. 3. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 16 tahun. 4. Kelompok harta berwujud bukan bangunan yang mempunyai masa manfaat 20 tahun. Sedangkan golongan harta yang berwujud berupa bangunan terdiri dari 2 kelompok, yaitu 1. Kelompok bangunan permanen yang mempunyai masa manfaat 20 tahun dan kelompok bangunan tidak permanen yang mempunyai masa manfaat 10 tahun. Metode penyusutan menurut SAK yang diperbolehkan pada dasarnya dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Berdasarkan waktu, 2. Berdasarkan penggunaan, 3. Berdasarkan kriteria lainnya. Pemilihan metode yang digunakan untuk menyusutkan harta harus dilakukan secara konsisten. Pengelompokan harta yang tak berwujud. Pengelompokan harta dan tarif amortisasi atas pengeluaran harta tak terwujud ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman bagi wajib pajak dalam melakukan amortisasi. Wajib pajak dapat melakukan amortisasi sesuai dengan metode yang dipilihnya berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya dari setiap harta tak berwujud. Tarif diatur dalam ketentuan undang-undang untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, maka wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Misalnya, harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya 6 tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun dalam masa manfaat yang sebenarnya 5 tahun, maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan masa manfaat 4 tahun. Harta tak berwujud yang dapat diamortisasi. Harta yang tak dapat disusutkan adalah harta tak berwujud atau intangible asset,
Yang dimaksud harta tak berwujud adalah harta tidak lancar yang tidak berwujud dan nilainya tergantung pada hak-hak yang dinikmati pemiliknya. Ciri khas harta tak berwujud yang paling utama adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian hari. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.